Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian di dalam Tuhan. Apa kabar Anda hari ini? Harap anugerah Tuhan senantiasa menyertai kehidupan keluarga kita sekalian. Bersyukur kepada Tuhan yang mengizinkan kita masuk di dalam hari ini, dalam setiap anugerah Tuhan yang boleh kita terima. Selamat datang dan bergabung bagi saudara sekalian yang baru pertama kali mendengarkan renungan ini dari His Partner Ministry, satu pelayanan yang saya terus upayakan setiap minggunya, membagikan firman Tuhan yang menjadi kekuatan, kabar baik bagi kita semua. Silahkan subscribe channel ini, bisa like, kemudian berikan komentar. Entah itu pertanyaan kah, atau mungkin pokok-pokok doa yang ingin didoakan. So sekalian, kita sedang memasuki satu tema yang saya sudah sampaikan dari minggu lalu, yaitu berbicara mengenai berkomunikasi dengan anak remaja. Communicate with teens. Dalam satu rangkaian, bagaimana kita melihat firman Tuhan berkaitan dengan hidup dan keluarga kita. Mari bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami bersyukur buat seluruh berkat penyertaan Tuhan sampai pada hari ini. Kami sekarang menyiapkan waktu sejenak untuk mendengarkan firman Tuhan lewat channel ini. Berkatilah ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari kita melihat firman Tuhan dari 2 Timotius 1 ayat yang kelima. Saya akan bacakan. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibu-ibu Yunike, dan aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Yang kedua dari Ulangan pasal yang ke-6 ayat 4 hingga yang ke-9. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Saudara sekalian, satu hal yang luar biasa dari 2 Timotius tadi dikatakan ada satu pemahaman iman yang turun-temurun diturunkan, diwariskan dari nenekmu Lois, yaitu neneknya Timotius, dan ibunya Timotius yaitu Yunike, dan yang sekarang ada di dalam diri Timotius. Kita akan mulai renungkan bagian ini pada minggu yang akan datang. Kita akan masuk di dalam bagian ini, bagaimana caranya anak remaja mau mendengarkan kita. Dan hari ini kita lihat gini, ada beberapa alasan ya saudara sekalian, kenapa anak remaja tidak mau mendengarkan kita ya. Alasan pertama adalah gini, karena kita tidak mendengarkan anak. Karena kita tidak mau mendengarkan curhatan mereka, bahkan omongan mereka yang seakan-akan tidak penting buat kita. Mengapa remaja tidak mau mendengarkan kita? Karena kita tidak mau mendengarkan mereka. Alasan yang kedua, mengapa remaja tidak mau mendengarkan kita adalah karena kita tidak mempraktekkan apa yang kita katakan kepada anak kita. Misalnya, kita bilang, jangan sesuatu, tapi kita lakukan sendiri. Saudara, ada istilah walk the talk, ya, walk the talk. Apa yang kamu ngomongin, ya lakukan. Anak dengan mudah melihat kita. Kok papa bilang begini, tetapi dia tetap lakukan itu. Kok mama bilang begini, tetap lakukan itu. Kita harus mempraktekkan apa yang kita ngomong kepada anak kita. Yang ketiga misalnya, mengapa remaja tidak suka mendengarkan kita? Karena anak kita itu sudah merasa terluka. Oh saudara, ini satu hal yang sangat luar biasa, sulit sekali. Jikalau kita tidak sadar, many years ago kita melukai hati anak kita. Mungkin beberapa bulan yang lalu, beberapa hari yang lalu, mungkin baru sesaat ini. Kita ngomong, kita melukai dia, dan dia sudah terluka. Maka dia akan sulit sekali untuk bisa mendengarkan kita kembali. Yang keempat, karena anak terbiasa diteriaki atau diancam. Setiap kali kita ngomong, menteriaki dia, mengancam dia, menteriaki dia, mengancam dia, bahkan mengumpat maki-maki dia. Karena remaja tentu tidak akan mau mendengarkan kita. Yang terakhir adalah karena remaja punya prioritas yang berbeda, yang nyambung dengan kita. Apa yang dianggap penting, kita anggap itu remeh, dan sebaliknya. Saudara, sehingga sebetulnya kalau kita mau gumulkan ini, saudara, tidak mudah berbicara dengan anak remaja kita. Tidak mudah membuat dia mau mendengarkan kita. Tidak mudah berkomunikasi dengan anak remaja kita. Kalau ngomong tentang kita ngomong doang, itu mudah. Tapi kalau berbicara tentang berkomunikasi dengan mereka, itu sulit. Apalagi tadi dikatakan di sini, apa yang kau dengar, itu haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang.
membicarakannya dimanapun kau berada bersama dengan anakmu. Saudara, itu sangat sulit sekali, bukan? Menyambung pembahasan minggu lalu, saudara, saya menambahkan ada beberapa tips yang bisa kita sama-sama pikirkan pada hari ini. Tips yang pertama adalah listen, don't lecture. Dengar, jangan cuma mengkuliahi doang. Listen, don't lecture. Ada begitu banyak problem terjadi karena kita tidak mau mendengarkan. Karena kita kurang peka dalam mendengarkan. Saudara, kita cuma mungkin dengar saja, hear the sound, tapi kita tidak listen sungguh-sungguh dengan apa yang sungguh-sungguh terjadi. Dan kita seringkali lupa aspek itu, saudara. Saudara, aspek mendengarkan bukan cuma kepada anak remaja, tapi kepada semua orang pastinya. Relasi suami istri pun sama. Kita mesti banyak mendengarkan daripada berbicara. Tips komunikasi dengan remaja adalah dengar, jangan lecture. Tips yang kedua begini, affirm, don't accuse. Kita harus menguatkan mereka, bukan menuduh mereka. Oh, ini susah sekali, saudara. Kita merasa kita lebih punya banyak pengalaman dari mereka, sehingga kita seringkali menuduh. Pasti ujungnya begini. Itu loh cuma alasan doang. Dan macam-macam lainnya. Kita belajar waktu mau berkomunikasi dengan mereka, kita mencoba menguatkan mereka, affirm mereka. Bukan memberikan tuduhan kepada mereka. Tips yang ketiga adalah respect, don't override. Respect, don't override. Kita harus menghargai, menghormati mereka. Jangan menolak mereka atau menyepelekan mereka. Lu mah anak kecil, tahu apa sih lu, gitu ya. Apapun yang diucapkan, kita belajar respect. Karena mereka pasti punya point of view yang berbeda dengan kita. Apa yang mereka tahu dengan melihat dunia ini itu berbeda dengan kita. Waktu dia ngomong sesuatu, mari kita rendah hati, respect mereka. Respect mereka. Jangan menyampingkan. Udahlah, kamu nggak penting. Jangan menyampingkan mereka. Tips yang keempat adalah kita mentor, don't nag. Kita menjadi seorang mentor, bukan mengomel dan menggerutu terus-menerus. Terus siapa sih yang senang diomelin? Kita sebagai orang dewasa pun tidak senang diomelin, kan ya? Kalau kita ketemu bos kita, setiap kali ketemu dia cuma ngomel mulu, menggerutu mulu. Kita juga males kan ya lama-lama ya. Kita bisa kehilangan motivasi di dalam bekerja. Kita bekerja terpaksa bekerja demi income, tapi kita sudah tidak bisa perform dengan baik sekali. Bayangkan dengan relasi dengan anakmu. Kalau kita setiap kali ketemu dengan dia hanya ngomel terus ya, menggerutu terus ya, menyalahkan terus ya, pasti dia juga tidak akan senang dengan pembicaraan kita. Kita harus menjadi mentornya. Jadi mentornya. Dan yang terakhir adalah kita harus value their friends. Kita harus menghargai juga teman-temannya. Anak remaja punya banyak sekali lingkungan pertemanan. Yang kalau kita pikir-pikir kok aneh. Kadang-kadang kita lihat mereka bisa seru sekali main sama teman-temannya online game sambil teleponan. Seru banget gitu ya. Bisakah kita mencoba value teman-teman mereka, menghargai teman-teman mereka? Bertanya, pingin tahu, pingin kenal dengan tujuan positif, bukan tujuannya untuk menginterogasi, tetapi menghargai teman-teman mereka. Kalau 5 hal itu tadi kita mencoba gumulkan, kita coba lakukan, saya percaya jembatan komunikasi akan mulai terbuka. Saudaraku, bicara tentang tema remaja tidak akan habis-habis. Satu tema yang sangat luar biasa besar. Satu periode waktu yang sangat pendek dari hidup manusia, tetapi satu periode yang sangat susah kali bergolak, bergumul luar biasa. Terlebih jika kita berurusan dengan anak remaja kita sendiri, bukan? Saudara, sebagai kesimpulan, mari kita renungkan. Mari kita spend time. Kita menyediakan waktu untuk anak-anak remaja kita. Jangan cuma menyisakan waktu. Kalau saudara menyisakan waktu 24 jam, mungkin sisanya sedikit sekali di ujung-ujung hari yang sudah lelah sekali. Tapi mari kita belajar spend time dengan mereka. Spend time dengan mereka. Atur waktu seminggu sekali minimal. Ngobrol berdua, ajak ke kafe, ajak nongkrong di mana gitu ya. Makan bersama berdua. Kalau punya 3 anak, atur 3-3-nya. Spend time dengan mereka. Atau di rumah. Spend time waktu dengan mereka. Tanpa gadget yang kau pegang. Ngobrol sama mereka. Masuk ke kamar mereka. Spend time with your teens. Dengan remajamu. Luangkan waktu. Sebenarnya yang kedua adalah apa? Yang bisa kita lakukan. Kita menunjukkan ketertarikan kita kepada apa yang dia di dalamnya. Ya, interest mereka. Apa misalnya? Sekolah mereka. Teman-teman mereka. Hobi mereka. Olahraga mereka. Kita mencoba terlibat dan tertarik, take interest, ya. Kita mencoba tanya, gimana teman-temanmu, gimana hobimu, coba ikuti itu. Sehingga mereka akan merasa ada bonding di antara kita dengan mereka. Sehingga mereka merasa tidak terlalu ada gap di antara mereka. Saudara sangat beruntung sekali jika saudara bisa punya hobi yang sama dengan anak-anak saudara, bukan? Main game bersama, misalnya.
nonton bola bersama, main bola bersama, main bulu tangkis bersama, itu sangat indah sekali. Main bulu tangkis bersama dengan dia, teman dan teman-temannya misalnya ya, itu memiliki satu bonding yang sangat kuat di situ, take interest di dalam mereka. Dan yang ketiga saudara adalah kita harus membimbing mereka dalam pembicaraan-pembicaraan setiap harinya dan kita menjadi contoh untuk dua aspek yang penting. Yang pertama adalah agar mereka takut akan Tuhan. Amsal 1 ayat yang ke-7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tapi orang yang bodoh menghina hikmat dan didikan. Ajari mereka untuk takut akan Tuhan. Dan engkau sebagai orang tua pun harus menunjukkan sikap hidup yang takut akan Tuhan. Dalam pembicaraan, dalam tindakan, dalam bisnismu, dalam hobimu, relasimu dengan istri, relasimu dengan anak-anak, bagaimana kita bisa menerapkan prinsip takut akan Tuhan. Sehingga anak remaja pun bisa melihat bahwa, oh ini contoh, saya harus takut akan Tuhan. Arahkan mereka, ajari mereka, bicarakan terus. Jadi contoh tentang takut akan Tuhan. Dan yang kedua, menjauhi kejahatan. Amsal 1 ayat yang ke-10. Hai anakku, jika orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Bagaimana kita menerapkan prinsip-prinsip penting, ini benar, ini salah. Ini boleh kau ikuti, ini jangan kau ikuti. Dan kita pun sebagai orang tua harus menunjukkan sikap hidup yang sama. Kita menjauhi kejahatan. Terus kalian, tidak mudah berkomunikasi dengan anak remaja. Tantangan sangat besar sekali. Tidak mudah berhubungan dengan anak remaja. Connect dengan remaja. Sehingga itu sebuah tantangan yang sangat sulit sekali. Tapi saya percaya di dalam Tuhan selalu ada pengharapan. Jika engkau, Bapak Ibu sekalian punya pertanyaan, komentar, ingin didoakan, silakan tulis di kolom komentar, kita akan berdiskusi bersama. Dan saudara sekalian, mari kita bersama-sama berdoa buat generasi muda kita, berdoa buat anak-anak remaja kita, berdoa buat kita yang sedang Tuhan bentuk, Tuhan proses, yang Tuhan percayakan anak-anak remaja, sehingga dalam periode waktu yang sangat pendek itu, mereka bisa dimenangkan bagi Kristus, dan hidup mereka boleh di dalam Tuhan senantiasa. Terima kasih, Tuhan memberkati sekalian. Amin.